Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Shalom. Katakan shalom. Shalom. Katakan shalom. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Saya yakin dan percaya kita semua yang ada di rumah berkata luar biasa. Yes. Haleluya. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu dalam hidup kami Bapa. Sebentar Tuhan, kami akan memulai ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kiranya Kau beracara untuk ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Kami ingin memberikan Tuhan setiap puji-pujian, setiap penyembahan untuk menyenangkan hati-Mu saja Tuhan, untuk meninggikan nama Engkau Bapa. Layakkan setiap kami Bapa yang ada di rumah Tuhan, yang ada dimanapun Bapa kami berada. Kiranya Tuhan kami percaya kuasa-Mu, lawatan-Mu begitu nyata di dalam kami Bapa. Mari saudara yang siap untuk memulai ibadah pada hari ini sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Karena kami begitu percaya Tuhan, Kau ada dalam setiap kami Bapa. Kami ingin memberikan Tuhan setiap penyembahan yang terbaik dari hati kami Bapa. Terimalah setiap penyembahan kami Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Yesus. Yes Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang di kehidupan kami? Saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Yes, kami perlu Kau Tuhan. Dengan iman kami katakan Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau
benar Tuhan. Kau adalah satu-satunya dalam hidup kami Tuhan. Kau sumber kekuatan kami. Kau adalah pengharapan kami Tuhan. Engkau penyembuh kami, Engkau penyelamat kami, Engkau pemulih kami Tuhan. Karena itu kami siap Tuhan untuk lebih lagi memuji dan meninggikan Engkau Tuhan. Mari saudara yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita percaya bahwa Roh Kudus mengurapi kita semua, amin, dimanapun kita berada. Kalau gitu kita mau katakan bahwa Roh Kudus tercurah untuk setiap kita. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Kita gak mau kasih setengah-setengah buat Tuhan, amin ya. Dimanapun, di rumah, kita mau melompat bagi Tuhan. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapan yang ajaib. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa dipatahkan. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Tangannya sama-sama. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Kali kita mau katakan anggur baru. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Nyata kuasanya. Nyata kuasa Tuhan. Nyata kuasanya. Haleluya, haleluya. Kita percaya kalau kuasa Tuhan nyata di dalam hidup kita. Meskipun kita melewati badai, kita gak akan goyah. Karena kita punya Tuhan Yesus sebagai perisai kita. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kita mau katakan tinggal di dekatmu, ku aman. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Iman kami tetap teguh. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Haleluya. Kita mau katakan sekali lagi, tinggal di dekatmu, ku aman. Yes. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalam
ragu, takkan ku ragu mengikutimu. haleluya. Yes. Haleluya. Benar Tuhan, kami tidak akan pernah ragu Tuhan untuk mengikuti Engkau Tuhan. Haleluya. Sebentar kita akan masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Kami bawa Tuhan setiap penyembahan kami, karena hanya Engkau Tuhan yang layak ditinggikan. Yes Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Karena kami telah dibebaskan Tuhan. Karena kami menjadi pemenang Tuhan di dalam Engkau. Yes. Yesus Tuhan. Oh, oh, ku bebas. Oh, oh, ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Oh, oh, ku bebas. Oh, oh, ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Oh Tuhan. Oh, oh, ku bebas. Oh, oh, ku menang karena kasih-Nya padaku
kita berdiam sejenak. Sebentar lagi kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Biarlah kita siapkan hati kita. Kita pastikan ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, kita sungguh-sungguh percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Dia telah melakukan karya penebusan di atas kayu salib. Dia mati, berkorban karena dosa kita. Tetapi oleh anugerah Tuhan, Dia bangkit pada hari yang ketiga dan memberikan kemenangannya kepada kita. Mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, hari ini kembali kami datang bersama-sama. Kami akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Kami siapkan hati kami Tuhan. Kami menyembah-Mu dengan sungguh-sungguh. Kami akan makan dan minum perjamuan kudus ini karena kami sangat yakin dan percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Setiap kali kami memakan dan meminumnya, ini menjadi peringatan akan Engkau, Yesus Kristus Tuhan kami, sampai kedatangan-Mu yang kembali kedua kali. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan sama-sama mempersiapkan perjamuan kudus. Jika Bapak Ibu sudah ada roti dan air anggur, boleh disiapkan. Dan terlebih dahulu juga mungkin kalau tidak ada, bisa siapkan sedikit roti atau biskuit kecil bersama dengan air teh atau sirup yang bisa kita gunakan bersama-sama dalam ibadah perjamuan kudus pada saat ini. Mari kita membuka firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ke-11, ayat yang ke-27. 1 Korintus pasal ke-11, ayat ke-27, firman Tuhan berkata, "Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita." Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hari ini adalah hari yang penuh dengan ucapan syukur. Di dalam minggu pertama di bulan November kita akan mengadakan perjamuan kudus, dan kita bersyukur karena hari ini kita boleh ada bersama-sama dengan kemurahan Tuhan. Kalau kita bisa ada dalam keadaan sehat, itu adalah anugerah daripada Tuhan. Kita belum tentu bisa mengambil perjamuan kudus di bulan depan, tetapi kita berdoa kalau Tuhan izinkan, Tuhan masih memberikan kita umur panjang, kita akan mengambil kembali perjamuan kudus. Tetapi Bapak Ibu Saudara, waktu kita mengambilnya, terimalah dengan penuh ucapan syukur. Kalau ada dosa, kalau saudara Bapak Ibu merasa ada sesuatu yang dirasakan telah melanggar firman Tuhan, saatnya untuk kita minta ampun kepada Tuhan, karena pengampunan itu hanya datang daripada Tuhan. Baik, mari kita siapkan perjamuan kudus ini. Kita akan memegang roti di tangan kanan kita. Dan firman Tuhan berkata, "Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, 'Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.'" Sebelum kita makan, kita angkat satu pujian, "Oleh kuasa darah-Mu."
oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Haleluya. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya, haleluya. Kami siap untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada saat ini Tuhan. Firman-Mu yang berkata, roti ini melambangkan tubuh-Mu Tuhan yang telah dikorbankan bagi kami Tuhan. Dan air anggur yang melambangkan darah Yesus yang tercurah bagi kami. Kami percaya Tuhan waktu kami memakan dan meminumnya, kuasa kemenangan-Mu, kuasa mujizat-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Bahkan apa yang kami minta dan doakan, kami percaya Tuhan Engkau penuh kuasa untuk memberikan yang terbaik bagi kami. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, semua hanya oleh anugerah Tuhan. Kita akan makan roti ini bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayat 25 berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita akan minum anggur ini bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ucap syukur kepada Tuhan. Ya Rabbi, haleluya, ya Rabbi, Shanda, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih kepada Yesus. Dia berkorban bagi kita. Dia menebus dosa kita. Gantikan maut menjadi berubah dalam kehidupan yang kekal. Haleluya Yesus. Syukur, tidak ada yang bisa melakukan seperti yang Engkau lakukan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kuasa kemenangan-Mu terjadi di dalam kehidupan kami. Kami yang mengambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu Tuhan. Kuasa kemenangan-Mu mengalir. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Glory Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kalau pada saat ini kami boleh ambil dalam perjamuan kudus ini, kami telah menerimanya dengan percaya. Dan kami dengan iman kami katakan kami diberkati. Ada kuasa-Mu yang ajaib yang tinggal tetap dalam kehidupan kami. Dan kami akan menjadi anak-anak Tuhan yang boleh hidup di dalam kebenaran-Mu. Bapa, kami mengucap syukur buat kesempatan kami boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada hari ini. Tuhan, kami akan melanjutkan dengan membuka kebenaran firman-Mu. Kami berdoa, urapi kami sekalian.
agar ketika firman-Mu diberitakan, firman-Mu adalah firman yang hidup, yang penuh dengan urapan dan kuasa-Mu, menyegarkan dan menguatkan kami, menolong bagi kami sekalian Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa yang Kau kehendaki, dan kami menjadi pelaku daripada firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur, bersama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Silakan kembali Bapak Ibu boleh duduk dan puji Tuhan. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, senang sekali hari ini kita boleh berjumpa dalam ibadah kepada Tuhan walaupun masih secara online. Tetapi satu hal yang kita harus yakin dan bersyukur adalah dimanapun Bapak Ibu berada, Tuhan ada. Katakan amin. Katakan sama orang, jika ada orang di kiri kanan Bapak Ibu, katakan Tuhan ada di sini. Amin, puji Tuhan ya. Kalaupun Bapak Ibu sendiri, pastikan Tuhan juga ada bersama dengan Bapak Ibu sendiri ya. Jadi Bapak Ibu tidak sendirian, tapi ada Yesus bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Dalam bulan yang baru kita akan masuk dalam tema yang baru, dan Bapak Ibu boleh ingat dengan baik, tema bulan ini adalah sabar dan bertekun. Supaya ingat, mari kita katakan sama-sama, sabar dan bertekun. Mari kita membuka firman Tuhan dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Roma pasal 12 ayat 12. Demikianlah firman Tuhan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat dalam Roma pasal 12 ayat ke-12 tadi, itu merupakan bagian dari Roma pasal 12 dari ayat ke-9 sampai ayat yang ke-21. Ya. Saya senang dengan firman Tuhan ini, kita baca semuanya, tetapi Bapak Ibu Saudara mungkin bacanya bukan saat ini, tapi setelah Bapak Ibu ibadah nanti Bapak Ibu bisa kembali membuka Roma pasal 12 ayat yang ke-9, yaitu surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus tentang nasihat untuk hidup dalam kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat ya dalam Roma ini pasal 12, kita harus melihat apa yang terjadi di tengah himpitan orang-orang percaya yang tinggal di kota Roma. Paulus menuliskan surat agar mereka boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Orang-orang yang percaya yang tinggal di kota Roma, mereka adalah kelompok kecil, sementara kelompok besar mereka adalah yang tinggal di kiri kanan. Depan belakang mereka adalah orang-orang penduduk Roma yang percaya dan menyembah bukan kepada Tuhan, tetapi mereka percaya dan menyembah kepada dewa-dewa. Mereka membuat patung-patung untuk mereka sembah, dan mereka percaya itulah yang maha kuasa atas kehidupan mereka. Jadi orang-orang percaya pengikut Kristus yang tinggal di Roma saat itu adalah orang-orang yang berbeda dengan orang-orang yang banyak. Dan masalah tidak selesai sampai di situ. Mereka sebagai orang-orang percaya, ada yang berasal dari orang Yahudi, ada juga orang yang percaya kepada Yesus dan bukan orang Yahudi. Dan seringkali terjadi perbedaan antara Yahudi dan non-Yahudi. Situasi yang dihadapi oleh orang-orang penduduk kota Roma yang percaya kepada Tuhan saat itu dalam keadaan yang sulit. Sama seperti kita Bapak Ibu Saudara, di akhir zaman ini kita ada di tengah-tengah dunia, di mana dunia ini tidak percaya kepada Yesus. Dunia ini mengutamakan kekuatan, dunia ini mengutamakan uang lebih daripada segalanya. Karena uang, orang rela melakukan apa saja. Demi uang, mereka tidak dapat berpikir secara jernih. Mereka selalu mengejar bagaimana bisa mendapatkan uang. Juga kekuasaan, kehormatan, kekuasaan. Senang kalau dipandang hebat, memiliki pangkat yang terhormat di tengah masyarakat. Sehingga mereka berpikir bagaimana cara untuk bisa mencapai posisi yang di atas. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita belajar dari apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Di tengah kehidupan kita yang sulit, sama seperti kehidupan orang percaya yang sulit yang ada di kota Roma.
Paulus menuliskan nasihat untuk hidup dalam kasih. Mengapa harus hidup dalam kasih, Bapak Ibu Saudara? Kita semua tahu bahwa di dalam Injil ada satu ajaran yang sangat sederhana dan sangat melekat bagi kita, yaitu ajaran tentang kasih. Mari kita akan melihat Bapak Ibu Saudara di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Lukas pasal yang ke-10 ayat ke-25 berkata adalah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat akan hal ini, ya, kita akan melihat hal ini merupakan peristiwa kembali Yesus dicobai oleh orang Farisi. Orang Farisi datang kepada Yesus dan bertanya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal? Saya mau bertanya sama Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu juga percaya atau Bapak Ibu mau hidup kekal? Yang mau hidup kekal katakan amin. Harusnya pertanyaan ini datang dari diri kita, bukan datang untuk mencoba Yesus. Tetapi kita melihat, ya, Yesus katakan, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Taurat adalah kitab yang wajib dibaca oleh orang-orang Farisi. Dan dari jawaban orang Farisi yang disebutkan tadi tentang hukum kasih, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia, itu merupakan hukum kasih. Dan Yesus katakan benar, ya, supaya kita hidup kekal, maka kita harus melakukan. Bagaimana kita bisa mendapatkan pengertian tentang hukum kasih kalau kita kurang membaca firman Tuhan? Atau mungkin bagaimana kita bisa mengerti kebenaran kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan setiap hari? Pertanyaan buat Bapak Ibu Saudara, dan tolong dijawab saat ini. Apakah Bapak Ibu selalu membaca firman Tuhan setiap hari? Kalau ditanya mau masuk surga, jawabannya pasti mau masuk surga. Dan Yesus katakan tadi, kalau kita mau hidup yang kekal, maka kita harus melakukan hukum kasih. Dan hukum kasih ada dalam firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mengerti firman Tuhan kalau kita kurang atau tidak membaca firman Tuhan? Jawabannya adalah no, tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Karena itu saat ini mulailah untuk membaca firman Tuhan. Jangan kalah dengan waktu. Semua orang bilang sibuk. Semua orang bilang gak punya waktu. Tapi sesungguhnya Tuhan selalu memberikan cukup adanya bagi kita. 24 jam yang Tuhan berikan, pasti ada waktu untuk kita membaca. Pilihannya apakah kita mau. Bapak Ibu Saudara, Yesus telah memberikan sebuah kunci kehidupan. Kunci agar kita bisa membuka bagaimana supaya kita hidup kekal. Bapak Ibu Saudara, kita tahu kunci itu adalah adalah suatu benda yang kita gunakan untuk membuka kunci pintu supaya pintu terbuka. Tanpa kita memiliki anak kunci, maka kita tidak akan bisa masuk ke dalam sebuah rumah atau ke dalam sebuah ruang. Demikian juga dalam kehidupan yang kekal. Tanpa kita melakukan perintah Tuhan, tanpa kita melakukan firman Tuhan, maka kunci itu kita nggak bisa gunakan. Dengan kita membuka kunci itu kita mengetahui bahwa ada anugerah keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tapi kita mengenal siapa itu Yesus, siapa itu Tuhan bagi kehidupan kita. Allah yang kekal, Allah yang berkuasa, Allah yang penuh kasih, Allah yang hidup, Allah yang menyertai kita sekarang dan selama-lamanya. Katakan amin yang percaya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita kurang membaca firman Tuhan, kita nggak kenal siapa Tuhan. Tapi dengan membaca, jangan terlalu yakin bahwa kita pasti mengenal. Ini adalah sebuah proses. Ya. Kunci kehidupan yang Tuhan berikan adalah kasih.
Bagaimana kita mengasihi Tuhan segenap hati. Bagaimana kita mengasihi Tuhan segenap jiwa. Bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita. Bapak Ibu Saudara yang masih kuat katakan amin. Kekuatan bukan untuk diri Bapak Ibu Saudara. Tapi kekuatan yang ada dalam hidup kita ada kita gunakan untuk mengasihi Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Jadi kalau kita sehat harus lebih setia sama Tuhan. Jangan tunggu nanti. Sekarang kekuatan yang ada dalam hidup saudara, persembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan taruh talenta yang baik dalam hidup saudara, berikan kepada Tuhan. Jangan tahan, jangan merasa belum waktunya. Sekarang waktunya untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena apa? Karena kita mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, dia akan memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Tuhan sangat mengasihi kita. Karena itu Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Dia relakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menjadi juru selamat dalam kehidupan kita. Dikorbankan, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita harus melakukan hukum kasih ini. Kita harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kenapa ini ada kaitannya nasihat untuk hidup kasih? Karena orang dalam keadaan himpit seperti yang ada di kota Roma, sulit bagi mereka untuk berbuat baik. Sulit untuk bisa berlaku baik ketika orang-orang berlaku tidak baik. Bapak Ibu Saudara coba pikirkan ini. Kalau orang jahat sama kita, apakah kita bisa tetap berbuat baik sama mereka? Jujur, tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Dengan kekuatan kita sendiri, tidak mungkin. Tetapi memang apa yang tidak mungkin bagi kita adalah mungkin bagi Allah. Kita bisa mengasihi musuh kita. Kita bisa mengasihi orang yang membenci kepada kita. Bukan karena kekuatan kita. Tapi karena Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Ini adalah kunci yang Tuhan berikan. Zaman sekarang orang semua ingin serba cepat. Ya, di sekolah anak-anak pengen cepat pulang sekolah. Pengen cepat naik kelas. Pengen cepat lulus. Habis lulus apa? Setelah lulus pengen dapat kerja. Wah puji Tuhan dapat kerja. Setelah kerja pengen apa? Pengen cepat dapat uang. Wah setelah punya uang pengen apa? Pengen cepat. Kata kuncinya adalah pengen cepat-cepat. Pengen cepat, pengen cepat-cepat. Setelah kerja pengen cepat punya uang. Supaya apa? Bisa cepat belanja. Beli handphone, beli baju, beli mobil, beli motor, beli rumah, beli harta segala macam. Beli emas, beli rumah, beli segala macam. Lalu setelah itu pengen cepet-cepet, bagi yang masih muda pengen cepet nikah. Nah setelah nikah apa? Gak ada yang berpikir pengen cepet-cepet mati. Ya, padahal kalau tadi awalnya semua pengennya cepet. Ingat, tema kita adalah kita harus bersabar. Kalau semuanya serba cepat, jangan sampai nanti saudara juga cepat panggil Tuhan. Ya. Orang yang naik motor, naik mobil, pengen ngebut. Padahal udah tahu kecelakaan bisa terjadi dan bisa mengakibatkan maut. Nah Bapak Ibu Saudara, kita harus mengenal siapakah kita. Apakah saudara sudah percaya bahwa Tuhan adalah perancang dalam kehidupan kita? Kalau saudara percaya Tuhan perancang kehidupan saudara, katakan amin. Puji Tuhan, saya melihat, saya mendengar dengan iman. Ya, saudara mengatakan amin. Ya, firman Tuhan berulang kali dibacakan, didengarkan, dan hari ini kembali datang buat saudara. Dalam Yesaya pasal yang ke-55 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Mu-nya kecil, kita manusia. Ku-nya besar. Rancangan Tuhan bukan rancangan saya dan saudara. Dan jalan kita bukan jalannya Tuhan. Itu demikianlah firman Tuhan. Apa yang Tuhan rancangkan? Dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat ke-11. Dikatakan, aku adalah Tuhan. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada Tuhan mengenai saya dan saudara. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Kita adalah manusia yang diciptakan paling sempurna di antara semua ciptaan Tuhan di atas muka bumi ini. Yang setuju sama saya katakan amin. Pasti saudara lebih bagus daripada bunga. Saudara lebih hebat dari segala
binatang yang ada di dunia ini, mau sebagus apapun, mau sebuas apapun, tetap manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Amin. Karena firman Tuhan berkata manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Dan kalau Allah menciptakan yang terbaik, berarti ciptaan yang terbaik itu menjadi perhatiannya. Umpamanya begini Bapak Ibu Saudara, saya percaya Bapak Ibu di rumah pasti punya banyak baju. Ya. Kalau baju yang mungkin Bapak Ibu gak suka, hilang atau rusak, Bapak Ibu gak terlalu peduli. Tapi kalau baju itu kesukaan Bapak Ibu, ya, ada baju itu terselip, Bapak Ibu pasti cari. Baju itu mungkin kurang rapi, Bapak Ibu akan memperbaiki. Karena apa? Yang terbaik pasti dijaga dengan baik. Kalau Bapak Ibu juga mungkin sayang sesuatu barang, maka benda itu akan disimpan di tempat yang terbaik. Enggak mungkin, misalkan Bapak Ibu punya emas 2 kilo, ya, enggak ada ya. Emas mungkin, kalung emas 10 gram. 10 gram berarti sekarang harganya enggak mahal Bapak Ibu Saudara. 10 gram itu adalah 10 juta. Mahal enggak? Mahal. Kalau Bapak Ibu punya emas, taruhnya di halaman, di luar pagar, atau simpannya di kamar. Jawabannya di kamar. Ya. Pasti bukan di luar, pasti di kamar. Karena apa? Berharga. Kembali kepada firman Tuhan. Saya dan saudara, kita manusia berharga di mata Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan manusia terbatas. Untuk sesuatu yang berharga kita hanya bisa menyimpan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Mungkin emas itu bisa hilang, mungkin emas itu bisa berubah segala macam. Kita nggak tahu Bapak Ibu karena kita manusia terbatas. Tapi Tuhan tidak terbatas. Dia bukan hanya melindungi, menjaga, memperhatikan kehidupan kita. Saya ulangi, Tuhan tidak menjaga, melindungi dan memperhatikan kita, tapi Tuhan juga merancangkan hari depan yang penuh harapan. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Jangan kita berpikir bahwa seolah-olah masa depan kita hanya dengan kekuatan kita. Seringkali manusia terlalu takut. Kalau kita kekurangan, kalau kita sakit, kalau kita apa, kita harus percaya apa yang rencana Tuhan, itulah yang kita harus terima. Dan kita yakin Tuhan tidak lalai untuk menepati janjinya. Dalam pengkhotbah, waktu Tuhan itu selalu tepat. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Seringkali kita nggak mau sabar jadi anak Tuhan. Seringkali kita nggak mau bertekun mengikut Tuhan. Nggak mau sabar dan bertekun di dalam melayani Tuhan. Nggak mau sabar dan bertekun untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Karena kita berpikir dengan kekuatan kita sendiri. Tuhan katakan, Tuhan yang membuat segala sesuatu indah pada waktu Tuhan. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati manusia. Pengkhotbah katakan, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal dan sampai akhir. Pengkhotbah 3 ayat 1 berkata, untuk segala sesuatu ada waktunya. Ya, saudara yang kasih Tuhan, Tuhan itu punya waktu tepat. Katakan tepat. Waktu Tuhan tepat. Tidak pernah terlambat. Manusia yang sering terlambat, jamnya karet. Tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Kalau misalkan belum waktunya Tuhan untuk meninggal, mau seperti orang Lazarus yang sudah mati pun Tuhan bangkitkan. Ada amin? Ya. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan juga tidak pernah terlalu cepat. Seringkali manusia itu berpikir, ayo dong cepat Tuhan tolong saya. Tuhan percaya, Tuhan tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita percaya. Tuhan mau kita tetap yakin, berlindung. Tadi ada pujian mengatakan perisai, Tuhan adalah perisai kita. Di saat mungkin serangan panas si jahat iblis ingin melemahkan iman kita untuk tidak percaya kepada Tuhan, untuk hancur, untuk merasa sedih, untuk merasa kecewa, putus asa. Gunakan perisai iman, kita tetap percaya. Hidup ini berharga di hadapan Tuhan. Tuhan merancangkan masa depan yang terbaik bagi kita. Dan Tuhan selalu memperhatikan kehidupan kita. Kita harus sabar dan bertekun. Ada 3 kunci. Ada 3 hal.
jangan kita khawatir. Jangan khawatir. Firman Tuhan katakan jangan khawatir. Firman Tuhan lihat burung di udara, Tuhan pelihara. Kita lebih daripada burung. Karena burung itu tidak pernah menanam, menabur. Tapi Tuhan pelihara. Karena ada bunga, ada makanan yang disediakan oleh Tuhan. Yang kedua, jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Yang ada dalam hidup kita itu bukan karena kekuatan kita. Mungkin Bapak Ibu merasa yang Bapak Ibu miliki berbeda dengan orang lain. Mungkin Bapak Ibu merasa terlalu pendek, kok orang lain lebih tinggi. Mungkin Bapak Ibu merasa kok saya tidak secantik, tidak seganteng orang lain. Saya tidak sekaya, saya tidak sehebat orang lain. Tapi Bapak Ibu harus ingat, apapun yang ada dalam hidup Bapak Ibu Saudara itu adalah anugerah dari Tuhan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita hidup di dunia ini gak lama, 80 tahun. Setelah itu kita masuk dalam kehidupan yang kekal. Ada amin? Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, bersakit-sakit dahulu itu pepatah dunia. Bersenang-senang kemudian. Artinya apa? Waktu kita sabar, waktu kita bertekun, kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu suka untuk menyenangkan hati Tuhan? Amin. Menyenangkan hati Tuhan itu bukan dengan hanya bisa memberi sesuatu benda. Tuhan gak perlu, karena Dia adalah pencipta segalanya. Tapi Tuhan suka ketika hati kita percaya kepada Tuhan. Ketika kita mau sabar dalam penderitaan kita. Kita mau bertekun dalam pengharapan kita. Amin. Dan jangan menyerah. Firman Tuhan saya ulangi lagi. Roma pasal 12 ayat 12. Bersukacita dalam pengharapan. Karena orang yang berharap dia belum mendapat. Tapi dia senang, dia bersukacita. Karena apa? Dia percaya. Sabar dalam kesesakan berarti apa? Memang ada susah. Katakan sama kiri kanan, susah sedikit gak apa-apa. Susah sedikit gak apa-apa. Yang penting Tuhan tahu. Yang penting Tuhan tahu apa yang kita alami saat ini. Ada amin? Jangan pikir kesusahan itu kita hadapi dengan kekuatan kita sendiri. Jangan pikir saudara menangis sendirian. Tapi Tuhan tahu waktu kita menangis, Tuhan tahu waktu kita keadaan lemah. Dan Tuhan siap menolong kita, Tuhan siap mengangkat kita, amin. Dan apa yang kita lakukan? Bertekun dalam doa. Saudara, jam-jam doa yang ada dari gereja jangan dilewatkan. Saya ulangi. Begitu banyak orang bilang gak punya waktu dan sibuk. Tapi ada kekuatan yang luar biasa saat kita bertekun di dalam doa. Kalau kita memang mau ditolong sama Tuhan, kita harus lebih mendekat kepada Tuhan. Ironis Bapak Ibu Saudara, manusia ingin ditolong oleh Tuhan, tapi hidupnya jauh dari Tuhan. Puji Tuhan, tema kita bersabar dan bertekun. Katakan sekali lagi, bersabar dan bertekun. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita akan menutup firman Tuhan pada hari ini. Di mana firman Tuhan tadi saya sudah sampaikan, jangan kita khawatir. Sekalipun kita mungkin ada rasa takut, ada rasa mungkin cemas menghadapi COVID, menghadapi masa depan, ekonomi yang semakin sulit, lalu juga peperangan sana sini, keadaan yang mungkin tidak pasti. Mungkin kalau kita melihat kekuatan kita kok semakin hari kita semakin lemah, percayalah. Kita hidup bukan karena kekuatan kita sendiri, tapi ada Tuhan yang memberkati kita. Kita harus percaya, waktu kita kurang, waktu kita lemah, ada kekuatan Tuhan yang besar yang bisa menolong kita. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Mari saya undang pemuji boleh. Ku percaya sungguh besar setiamu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Mari katakan, Kau Bapa. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Isi hatiku. Haleluya. Kemuliaan-Mu Kau nyanyikan. Aku tetap percaya. Mari kita bangkit berdiri. Ku percaya janji-Mu ajaib. Mari
Terukir dalam kehidupan kita. Mari berserah di dalam kekuatan Tuhan. Di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagi. Percaya, percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, tak akan ku takut. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Mari nyatakan imanmu, berserah di dalam kekuatan Tuhan. Hanya Kau segalanya bagi. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Akhirnya saya boleh katakan buat saudara, hari ini kita telah masuk di bulan yang baru, di bulan November. Jangan pernah kita lupa, telah 10 bulan Tuhan telah memberkati dan melindungi kita. 10 bulan Tuhan telah membuat kehidupan kita berhasil. 10 bulan Tuhan telah melindungi kita dari maut. 10 bulan Tuhan telah melindungi kita dari segala macam sakit penyakit. Kalaupun ada sakit penyakit, Tuhan tetap melindungi dan memberkati kita. 10 bulan kita telah bisa melayani Tuhan dengan baik. Itu adalah anugerah daripada Tuhan. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan sudah menyertai kita pada masa lalu, maka masa depan kita juga ada bersama dengan Tuhan. Hadapi masa depan dengan percaya kepada Tuhan. Sabar dan bertekun di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Tuhan, Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang begitu luar biasa. Kami tidak mampu mengucapkan pujian dengan kata-kata kami. Selain mengatakan Engkau luar biasa, Engkau baik, Engkau ajaib, Engkau heran. Engkau adalah Allah yang luar biasa. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau tahu kekurangan kami. Engkau ada di dalam kelemahan kami. Engkau memilih kami untuk menjadi anak-Mu. Dan oleh sebab itu Tuhan, hari ini kami bersama-sama berdoa. Kami berdoa agar kami boleh semakin kuat di dalam Tuhan. Kami semakin setia di dalam Tuhan. Akhirnya kami menyadari betapa mulianya kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan yang menciptakan kehidupan kami. Tuhan yang menganggap kehidupan kami berharga. Tuhan yang membuatkan masa depan kami adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Di tengah mata yang bisa melihat keadaan yang sulit, di tengah hati yang mungkin seringkali merasa khawatir, di tengah mungkin perasaan kita merasa sepertinya ada yang kurang, ada yang rasa lemah, tetapi kami boleh kuat pada saat ini karena firman-Mu. Kami akan bersabar dan bertekun di dalam Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam pimpinan-Mu. Apapun yang kami lakukan, kami selalu mengandalkan Tuhan. Hidup kami mengatakan,
Engkau adalah yang utama bagi kami. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Hamba-Mu selesai dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, tapi Roh Kudus-Mu terus bekerja, memberkati buat setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersyafaat. Bapak, kami bersyafaat buat bangsa kami Indonesia. Kami memberkati Indonesia dengan kuasa dalam nama Yesus. Indonesia boleh dalam keadaan yang aman, sehat, dan diberkati Tuhan. Pemimpinnya adalah pemimpin yang terbaik. Semua ada dalam perlindungan Tuhan. Berkati setiap aparat pemerintahan, aparat keamanan di dalam nama Yesus. Semua Tuhan yang mengatur dan memberkati kami. Kami berdoa buat pandemi COVID-19 ini, kami berdoa buat para dokter, tenaga medis, Tuhan memberkati mereka, berikan hati yang kuat, hati yang percaya, agar mereka ketika mereka ada di barisan depan untuk menghadapi sakit penyakit ini, mereka boleh merasa ada perlindungan yang jauh melebihi daripada apa yang bisa dipakai secara manusia, karena Tuhan adalah perlindungan kami. Kami berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan, di tengah situasi yang mungkin semakin hari semakin jahat dan semakin susah, tapi anak-anak Tuhan tetap aman karena hidup kami ada dalam perlindungan Tuhan. Tuhan yang memberkati dan melindungi keluarga kami, Tuhan yang melindungi dan memberkati pekerjaan kami, Tuhan yang melindungi dan memberkati sekolah dan pendidikan kami, Tuhan yang melindungi dan memberkati kehidupan kami sepanjang kehidupan kami sekarang dan selama-lamanya. Kami berdoa Tuhan, biarlah anak-anak Tuhan boleh tetap setia, mengasihi Tuhan dan maju dalam melayani Tuhan. Bertambah luar biasa dalam melayani Tuhan untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Bersaksi bagi banyak jiwa agar banyak orang boleh percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, hamba berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan yang sudah melayani dalam ibadah pada saat ini. Biar Tuhan yang akan memberkati segala pelayanan mereka. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita akan mengangkat tangan bersama-sama. Arahkan hati dan hidupmu kepada Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan yang memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Memberikan engkau damai sejahtera. Semua hanya karena anugerah daripada Allah Bapa, kasih daripada Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan kita sekarang selamanya. Maranatha, Yesus datang kembali menjemput kita yang percaya. Haleluya. Amin. Katakan amin. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, tetap sehat, tetap selamat. Shalom.